Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Ibadallah, usikum wa iyyakum bittaqullah faqad faza muttaqun. Qala Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiban. Amma ba'd. Jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan shalawat kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suatu hari ada seseorang pernah mengunjungi perpustakaan Kongres di kota Washington, Amerika. Di sana dia menjumpai tumpukan buku hingga terbilang ratusan ribu jumlahnya. Semuanya tersedia dari berbagai disiplin dan spesialisasi, segalanya ada, hingga ke literatur dan manuskrip kuno dari setiap generasi dan lapisan masyarakat. Ia juga menampung buku-buku yang terkait dengan seluruh agama, kebudayaan, dan peradaban manusia. Tapi apa hasilnya? Rupanya bangsa Amerika yang seringkali berbangga dengan sebutan perpustakaan terbesar di dunia itu tetaplah sebagai bangsa yang kafir kepada Allah. Demikian dikisahkan oleh Syekh Al-Qarni dalam karya monumentalnya, yaitu La Tahzan, jangan bersedih. Kisah ini ia sebutkan dalam bab ilmu bermanfaat dan ilmu yang mudorot. Ilmu bagi orang yang beriman adalah sebatas alat atau wasilah. Ilmu bukan tujuan akhir yang membuat seorang muslim lalu puas dan merasa aman setelah meraihnya. Ibarat sebilah pisau tajam. Pisau itu bermanfaat baik ketika dipakai untuk menyembelih hewan kurban. Sebaliknya, ia berubah buruk jika digunakan untuk sebuah perbuatan dosa dan kemaksiatan. Sejatinya, tak ada yang keliru ketika seorang berlomba-lomba untuk ilmu setinggi-tingginya. Hal itu bahkan menjadi perintah mendasar dalam syariat Islam. Amalan itu bisa benar jika ada ilmu yang menyertainya. Kira-kira seperti itulah maksud Muhammad bin Ismail bin Al-Mughirah atau yang kita kenal Imam Al-Bukhari. Ketika merumuskan klasifikasi penyusunan hadis-hadisnya, salah satunya ialah bab al-ilmu qabla al-qaul wal amal, ilmu sebelum perkataan dan perbuatan. Al-Quran juga memberi isyarat demikian. Adalah perintah Iqra, yaitu membaca, menjadi landasan wahyu pertama yang turun kepada Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Mujadalah ayat 11, "Yafsillahu lakum wa idza qila tujuru fanshuru yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir." Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi pengetahuan beberapa derajat, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Ilmu itu disanjung ketika selaras dengan akhlak dan laku pemiliknya. Ilmu itu mulia ketika berhasil mendekatkan dirinya kepada Sang Pencipta alam semesta. Allah bahkan tak segan mengangkat derajat kemuliaan orang tersebut jika ia berhasil mengawinkan antara iman, ilmu, dan amal soleh tersebut. Ia layak bergelar alim atau ulama. Andai ketinggian ilmunya sukses menjadikan ia kayak rendah dan merasa takut di hadapan Zat yang Maha Tinggi. Lalu, di manakah jauh keburukan ilmu itu? Inilah soalnya. Jika pengetahuan yang sedikit itu justru membuatnya melambung dan berlaku sombong kepada sesama, memandang rendah orang lain atau menolak kebenaran jika hal itu tak sesuai dengan selera dan keinginannya. Ilmu itu berbalik makna. Jika ia mengaku banyak ilmu, tapi rupanya beramal soleh sedikit saja. Ilmu itu dicap tak berguna kalau akhlak pemiliknya tak seindah gelar akademik yang disandang di belakang namanya. Pengetahuan malah menjadi kurang sekira hatinya kian gelisah ketika ibadah. Pikirannya makin menyimpang dan perbuatannya makin jauh dari tuntunan agama itu sendiri.
Sekolah Islam terdahulu adalah mesin pencipta generasi yang berwawasan global atau bisa dikatakan orang yang berilmu. Akan tetapi kita perlu sadar bahwa ilmu yang diberikan guru kepada kita bukan untuk sebagai kesombongan, kekerasan dan keburukan, akan tetapi bisa bermanfaat kepada semua orang. Dapat dibayangkan perumpamaan bagi orang yang tidak memanfaatkan ilmu sebagaimana mestinya, layaknya seekor himar atau keledai. Binatang itu sibuk mondar-mandir dengan tumpukan kitab di atas punggungnya, tapi semua itu tak bernilai sedikitpun kecuali semata-mata menanggung beban yang kian berat. Ia pandai dan berilmu, tapi ia tak mendapat manfaat kecuali ancaman siksa di hari kiamat kelak. Seperti itu Allah mengisyaratkan dalam surah Al-Jumu'ah ayat 5, Masalul ladzina humilut tawrata tsumma lam yahmiluha kamasalil himari yahmilu asfara bi'sa masalul qaumil ladzina kadzabu bi ayatillah wa huwa la yahdil qaumaz zalimin. Perumpamaan orang-orang yang dipikulkan kepadanya Taurat, kemudian mereka tidak memikulnya, adalah seperti keledai yang membawa kitab-kitab yang tebal. Amatlah buruknya perumpamaan kaum yang mendustakan ayat-ayat Allah itu, dan Allah tiada memberi petunjuk kepada kaum yang zalim. Semoga ilmu yang kita dapatkan di sekolah ini bisa terus menjadikan kita sebagai hamba yang selalu taat dan banyak berdoa. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, sesungguhnya aku mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik dan amalan yang diterima. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fi wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samii'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Wa akhiru da'wana